juga rekan saya kali ini. Opalius di sini P-nya dan satu. ini di tengah. Ditekan langsung dulu. terjadi pertarungan yang cukup ganas karena mereka mencoba untuk poki-poki tapi Udil langsung dengan Tyrant Revenge-nya aja diajar menuju ke arah depan. Satu bar darah terakhir dari Udil, tapi dia masih bisa kabur sedangkan Warlord yang dia harus bahaya. menggunakan flicker ke arah belakang dan Rasinya dibalikin. Rasinya langsung tumbang, gak bisa ngapa-ngapain. Yes, betul sekali. Kali ini kita lihat Ethernya langsung mengincar Little Wanderer. Dan kali ini kita lihat Udilnya juga dalam keadaan tidak terlalu baik. Malah disamakan keadaannya. Chow-nya tadi langsung digebok sama turret plus Udil. Ini satu tukar satu bisa dibilang ya untuk early game di mana di area mid lane tuh agak sedikit meriang disco, gitu. Karena disco. dari Rasi sebenarnya yes dia adalah mid laner yang dimana dia bisa mengatur tempo pertandingan nantinya, tapi dia harus ter-take down ya udah nggak terlalu rugi lah. Tapi dari RRQ mereka harus Chow-nya yang ter-take down, dimana ketika Yami ter-take down ini bakal memberikan space untuk Pai, dan tentu aja solo kill itu bukan hal yang baik di early game karena Pai-nya terlihat langsung mendominasi laningnya dan harus sampai dibantu sama seorang Kufra, Mas Giri. Betul sekali. Ahmad kali ini sendirian dia berada di bawah, tapi namanya kita lihat Pai yang juga sedang melakukan penjagaan di atas. Tapi nampaknya kita lihat kali ini Aether sedang sendirian untuk mencari minion jungle. Tidak ada penjagaan, tidak ada pengawasan, nampaknya sangat masih bebas sekali. Yap, dan dari seorang Rashi mencoba untuk dikejar oleh Pajero sekaligus endless shot. Rashi gak bisa ngapa-ngapain, bahkan seorang Kufra dengan tarikannya time of ended dari seorang Pai berusaha untuk menahan Aether supaya dia tidak bisa mundur ke arah belakang sana. Masih terjadi team fight dari seorang Kufra berusaha untuk mundur, dihajar juga oleh seorang Udil, masih bisa flick out, dan kali ini dia masih selamat, malah ternyata Warlord yang harus menjadi korbannya. Yes, betul sekali. Kali ini kita lihat masih dari area pertahanan dari teman-teman kita di RRQ. Kali ini kembali di-invade oleh teman-teman Alter Ego. Kita lihat kembali dua orang hero langsung menggerebek ke arah Aether, tapi nampaknya masih bisa didapatkan. Ini bukan merupakan hal yang baik ya. Terjadi pertarungan yang lumayan agresif atau permainan yang agresif dari kedua tim di early game. Tapi memang dari keduanya ini adalah mengandalkan keagresifan tersebut untuk mendapatkan pundi-pundi gol. Tapi di arah top lane, Tyrant Revenge menuju ke arah seorang Pai. Pai berusaha untuk menahan dengan Doran Wolf, tapi endless shot menuju ke arah Pai. Pai masih bisa selamat dengan satu badar terakhir. Dan akhirnya dia langsung recall pulang. Yap, tadi itu di game yang pertama RRQ yang bermain dengan sangat agresif, tapi bisa diikuti dengan apa ya istilahnya ya, rotasi yang sangat baik yang diinisiasi oleh Ahmad, Pai dan juga Rashi Nikolius. Dan kali ini di game yang kedua ternyata kedua tim bermain dengan cukup agresif di awal-awal untuk kemudian sedikit direm nih masuk di menit yang ketiga, Kolius. Ya, karena memang momentumnya mungkin tidak terlalu terjadi ya. Tadi di arah top lane mereka mencoba untuk mencari point kill. Namun sayang sekali memang Pai-nya seperti yang kita tahu ada menggunakan hero Ruby yang memang sustain banget, apalagi dengan stopper efek yang dimiliki seperti Donran Wolf King, Ammo Vandal membuat Pai masih bisa selamat. Tapi di arah mid lane Warlord udah mulai dicicil-cicil dengan Soul Bloom-nya, membuat Warlord harus menjaga jaraknya kembali. Yes, betul sekali. Kembali kita lihat kali ini serangan yang diinisiasi oleh seorang Ahmad, tapi namanya harus digerebek oleh tiga orang hero sekaligus. Apakah masih bisa kabur? Ternyata tidak. Pakitonya berhasil diatasi dengan sangat baik oleh teman-teman kita dari RRQ. Sedangkan dari Alter Ego mereka langsung mengamankan Turtle. So ini adalah pertukaran ini ya, bisa dibilang pertukaran objektif dari keduanya. Tapi The Wave Dragon dikeluarkan, masih ada Circle Eagle menuju ke depan sana. Dan Jelly Boy harus tumbang begitu saja tanpa ada jejak. Betul sekali, 4 orang hero dari RRQ tadi langsung menggerebek ke arah seorang Jelly Boy. Nampaknya ini benar-benar berbeda dengan apa yang terjadi di game pertama, karena RRQ yang bermain dengan sangat-sangat agresif di game kedua kali ini terlihat agak sulit kalau memang Alter Ego-nya juga ikut melakukan rotasi yang sama seperti di game kedua. Tapi nampaknya cukup banyak manuver-manuver dari Alter Ego yang bisa diatasi oleh teman-teman kita dari RRQ. Mereka udah terlihat juga bermain dengan meta solid, bercoba untuk bertigaan sekaligus supaya dari Alter Ego itu gak gampang. Tapi Tyrant Revenge, Silent Rage mulai dikeluarkan menuju ke arah top lane sana. Dari benar sekarang aman, dia harus tumbang, gak bisa bertahan dari serangan tiga hero sekaligus. Bahkan Rashi yang mencoba menusuk dengan Circle Eagle malah terlalu berbahaya. Kamuflage dari seorang Aether langsung menumbangkan seorang Rashi, membuat momen bagi tim RRQ. Yes, ini sangat-sangat apa ya, berbahaya sekali. Aether kita tahu dia memiliki kemampuan untuk bisa menjadi seorang assassin yang sangat baik. Sementara saat dia menggunakan Aemon, dia memiliki kemampuan juga kali ini untuk bisa bertarung dengan jarak menengah. Tidak hanya jarak dekat saja.
ditujukan dengan barusan aksinya untuk mengatasi seorang Matilda ya. Dan kali ini kita lihat Sally Boy yang berhasil mengambil satu turret yang ada di bawah. Kali ini kita lihat Rasi kembali harus one on one situation, nampaknya berhadapan dengan Violence, tapi turret yang ada di tengah kembali diambil oleh teman-teman kita dari RRQ. Sudah mulai digunakan begitu saja, mencoba untuk menabrak, tapi masih ada corrosive impact. Tapi Taka, dia langsung ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Mereka mau cari lebih, dan tumbang darah terakhir dari seorang Violence langsung kabur terbirit-birit. Kufranya lari dari kenyataan dari Warlord. Dia langsung flick out begitu saja, mencoba untuk dikejar oleh dua hero sekaligus Pai dan juga Rasi. Warlord dengan sudah memakai sepatu, maka dia tidak anti tetanus lagi, langsung lari terbirit-birit. Yes, sepatu hitam yang nampaknya juga berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik sekali oleh Warlord. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana seorang Udil menggunakan Brilliance Order-nya memaksud hati itu muter dari arah belakang, tapi nampaknya terlalu jauh untuk bisa mengambil seorang Warlord, tapi namanya Ahmad. Kali ini kita lihat kembali harus bertemu dengan seorang Aether. Dua orang hero tadi hampir saja menggerebek posisi Ahmad yang memang cukup terbuka kali ini. Apalagi Turtle yang terbuka lebar juga langsung diamankan sama teman-teman dari Alter Ego, membuat Shelly Boy nantinya bakal lebih pede lagi untuk melakukan inisiasi. Tapi di area mid lane sepertinya mulai terjadi teamfight. Circle Eagle mulai digunakan dan diikuti oleh seorang Shelly Boy mencoba untuk nge-backup, tapi dari tim RRQ mereka belum mau untuk engage ataupun membalas nih teamfight yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka langsung mundur gerak jalan, repositioning lagi karena tadi terlalu berbahaya. Yes, harus riset lagi. Kalau saja mereka menghadapi ataupun meladeni ajakan fight-nya, efeknya bakalan sangat-sangat buruk sekali. Sementara kali ini kita lihat 4 hero dari teman-teman kita di Alter Ego dari arah atas masuk bergerak ke arah tengah kali ini. Di tengah sudah ada Warlord kayaknya yang menjaga, tapi kembali mereka akan melakukan rotasi untuk inisiasi selanjutnya nih Golius. Apalagi ini udah berubah menjadi momen Lord-nya. Yang pertama nanti di Land of Dawn kita lihat dari condition goal difference tidak terlalu berbeda jauh, tapi Ahmad yang bersembunyi di rumputan ternyata langsung muncul dikepung sama 4 hero sekaligus. Ahmad langsung jadi dendeng, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi sedangkan itu di area top lane, Alter Ego juga berusaha untuk mendapatkan inner top turret yang langsung hancur begitu saja. Ini bakal jadi kerugian kalau mereka nggak keburu pulang karena base bottom turretnya menjadi incaran. Apa ya? Dengan nama Vander ternyata hanya narik minion aja supaya minionnya cepat habis dan bisa di defense. Yes, betul sekali. Tapi nampaknya kita lihat kali ini turret dari Alter Ego juga menjadi sasaran bagi minion-minion ya. Terlihat sedikit berbahaya, tapi kayaknya juga tidak terlalu jauh perbedaan turretnya, hanya berbanding 1. Kita lihat kali ini kembali usaha dari Alter Ego untuk menahan serangan yang digalang dengan sangat baik oleh teman-teman kita dari RRQ, oleh Aether, oleh Yami, dan juga pastinya Violence serta Warlord, dan juga Taka. Kali ini kita lihat teman-teman yang berada di sekitaran tengah. Untuk saat ini RRQ berhasil untuk mendapatkan objektif lebih banyak karena 4 turret sudah ter-takedown, apalagi bottom base turretnya juga udah mulai sisa kurang lebih 2/3 darah lah ya. Itu yang membuat Alter Ego harus mulai berhati-hati kalau nih sampai RRQ ingin melakukan split push di area bottom lane. Sedangkan terlihat saat ini RRQ juga mulai melakukan setup di area top lane. Ini yang bakal menjadi bencana kalau memang Alter Ego nantinya lewat sembarangan. Walaupun Alter Ego bermain dengan meta solid ya Mas Gita. Yes, betul sekali. Baru saja Lord hadir di Land of Dawn. Kali ini kita lihat Lord sudah hadir. Kita lihat tim manakah yang akan menginisiasi terlebih dahulu, tapi nampaknya helikopter hampir saja Yami, tapi masih bisa di take down begitu saja. Dua orang hero dari RRQ kembali datang maksudnya untuk mensupport, tapi nampaknya mereka memilih untuk mundur setelah Yami di take down oleh helikopter. Tapi namanya Aether. Kita lihat kali ini Golius. Yap, langsung dikeluarkan begitu saja entropinya menuju ke depan sana. Aether yang digebok. Salam dari Binjai membuat dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan Violence mencoba untuk dikejar ke arah belakang sana dengan satu darah terakhir, tapi flicker digunakan oleh seorang Rasi terus-terusan mengejar ke arah depan sana dan Violence pun harus tumbang. 3 hero bahkan Yami yang baru spawn. Ini bakal membuka kesempatan untuk Alter Ego menghajar ke Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama meskipun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan charge, tapi tetap saja bisa untuk dibantu melakukan push ke arah base milik tim RRQ. 7 sama poin kill. Kali ini kita lihat gold difference hanya 3.000, sementara kali ini untuk perbedaan turret masih 1 ya. Tim RRQ sementara cuman kali ini kembali disamakan kemudian oleh Alter Ego Golius. Dan untuk teman-teman ya, budayakan komentar positif di kolom komentar sambil kita lihat replaynya. Ini momen dimana tadi sebenarnya Aether yang terlalu di depan mencoba untuk bersembunyi di rumputan, tapi dia ketahuan langsung digebok begitu saja, membuat dari tim RRQ mau tidak mau kocar kacir. Satu persatu mereka ter-take down dan akhirnya membuka kesempatan untuk tim Alter Ego. Dan buat teman-teman yang berkomentar positif tadi, kata Mas Gary abis ngobrol sama Delwin ya, katanya nanti bakal diundi yang komentar positif, satu orang bakal makan malam dinner cantik sama Lipi. Makan malam sama Cipi, bukan sama Lipi. Oh, sama Cipi. Sama Cipi aja. Oke. Kalau Lipi nanti makan malamnya sama
kita. Iya. Oke, kembali ke dalam game. Kalian kita lihat sebelum dihina-hina lagi sama fansnya. Sama fansnya Livi, berbahaya sekali Kolius. Umpannya tidak baik kali ini ya. Kaget saya tadi tiba-tiba. Tidak siap, tapi nggak apa-apa kalau gitu. Kita lihat kali ini usaha dari Alter Ego untuk bisa menekan ke arah base dari Anarchy. Lord sudah datang di tengah bersama pas pam Lordnya, Ruby dan juga ada Chow di sana. Kembali kita lihat kali ini apakah yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Masih bisa menahan kembali, tapi nampaknya Lordnya bisa diatasi. Tidak bisa menambahkan apa-apa. Ahmadnya di takedown, turretnya tidak bisa diambil, tapi nampaknya kali ini Alter Ego masih ingin lebih, masih ingin meneruskan. Masih bisa masuk di belakang satu orang hero sana. kecepit. Kita lihat kali ini Shelly Boy-nya langsung ter-takedown Kolius. Yoi, tapi Corrosive Impact mencoba untuk menghajar karena Rasi yang langsung lari dengan Guiding Wind. Terkencing-kencing dia harus berlari terus-terusan, tapi dua hero langsung menghajar begitu saja. Rasi akhirnya tumbang. Pai juga sendirian, I'm Offended bertahan dengan kemampuan life steal-nya. Mencoba untuk mendapatkan darahnya kembali, tapi Endless Shot dikeluarkan Pai dengan darah yang hampir tidak kelihatan. Apakah dia bakal selamatkan dua M-Tracker juga masih ada Udil. Masih ada Brilliance of Order. Apakah Udil akan membalas lagi, tapi itu terlalu berbahaya. Masih bisa selamat tadi Udil dan Pai setelah dikejar-kejar dari bawah. Dari arah inhibitor turret naik ke atas, tapi masih bisa menyelamatkan diri. Sebuah usaha yang sangat baik dari pemain-pemain Alter Ego. Setelah tadi upayanya untuk menjebol turret yang dimiliki oleh RRQ ternyata gagal. Sebenarnya gini sih, defensive RRQ tadi bagus banget karena dia mencoba untuk kiting. Apalagi ketika Yami mendapatkan momen. Betul. Dengan The Way of Dragon-nya dia mencoba untuk menculik dan akhirnya Alter Ego mau tidak mau harus tertakedown satu-satu. Tapi kalau itemization bagaimana nih Mas Gary? Kita lihat itemization-nya kali ini dari arah Alter Ego dulu nih. Nathan-nya udah cukup sakit kali ini teman-teman, kita lihat ya. Pakitonya menuju ke arah endgame, ke arah perfection item. Sementara dari arah RRQ kita lihat memang Amonnya sudah sangat luar biasa. Ada Genius One, ada Holy Crystal, ada Calamity Reaper. Semakin sakit kali ini kita lihat. Sementara Brody-nya juga ternyata setelah dia mengamankan Blade of Despair, dia memilih untuk menggunakan item defense seperti Athena Shield. Nah ini nih bisa dibilang Brody-nya juga siap nih untuk kalau saja sampai ada pertarungan-pertarungan yang menyebabkan dia sampai ke sandwich nih Kolius. Yap, dengan adanya Brute Armor, Athena Shield, at least dia bakal lebih sustain juga ya Mas Gary ya. Dan jadi, tadi kita lihat juga si Chow-nya sudah mengamankan Blade of Stasis. Oke, itu bakal buat dalam juga. Sekali The Way of Dragon itu bakal pedes lah Mas ya, seenggaknya linu-linu lah. Tapi kita lihat memang dari Alter Ego dia harus bermain secara disiplin. Terlihat dari minion yang udah mulai masuk ke zonanya markasnya Alter Ego, mau tidak mau mereka bakal nge-clear pelan-pelan nih. Dorong lagi minionnya supaya ada di posisi tengah sebelum nanti melakukan setup. Tapi Udil yang sendirian mencoba untuk open map. Tapi balik lagi, Lunoxtica punya Brilliance of Order Mas. Itu yang ngebuat mungkin Udil tuh pede di depan sana. Belum lagi dia memiliki spell Purify. Jadi kalau seandainya ada crowd control yang bergerak menuju ke arah Udil masih ada. Masih bisa aman, masih bisa melepaskan diri ya. Dan kali ini kita lihat 7 detik lagi. Lord yang kedua akan hadir di lane of down. Kayaknya kedua tim akan memanfaatkan momentum ini untuk bisa memperebutkan Lord yang sudah di-enhance kali ini dengan kemampuan chargingnya. Lord yang kedua ini jelas akan bisa membantu untuk mendapatkan minimal 1 atau 2 turret milik lawan-lawannya. Kalau untuk Lord sekarang sih sepertinya mereka harus benar-benar setup banget sih Mas. Karena kalau nih sampai ada yang terlalu komit dengan kondisi yang seperti ini, otomatis maka itu gambling banget Mas. Ya, gambling banget. Tapi Rasi nih mencoba untuk melakukan open map pelan-pelan dengan Sendirian soul-nya. Iya, dia mencari posisi violence yang memang dia bakal memberikan surprise ya kan ketika dia muncul dengan Tyrant Revenge-nya dan bisa langsung dijepit dengan Tyrant Rage begitu saja dilempar. Dan terlihat langsung bubar gerak jalan kan Mas? Langsung bubar, nggak jadi di Lord ini nggak mau terlalu lama, mereka pun langsung reposition kembali karena kondisinya nih Alter Ego dia menang di lane bawah nih, lane bawahnya maju, tapi lane atasnya lihat mau nggak mau Pakito harus bergerak jauh dan ini harusnya menjadi tanda bagi RRQ. Kelihatan di map Pakitonya, langsung digembok sama Lordnya. Di setup aja ke arah depan sana dan tim RRQ pun di cancel lagi. Ya, kitingnya ini loh yang aku suka dari RRQ sebenarnya Mas. Dia tuh benar-benar bisa jaga jaraknya. Mereka tahu kayak kapan harus engage, kapan harus tarik dulu nih ulur lagi gitu kan. Pelan-pelan. Kalau kita lihat juga dari tadi Shelly Boy selalu menjadi orang pertama yang melakukan inisiasi ke arah objektif. Entah itu ke arah Lord, entah itu ke arah Turtle. Kali ini kita lihat nih usaha dari Alter Ego untuk mengambil Lordnya yang kesekian kalinya. I'm offended. Circling Eagle juga dikeluarkan. Violence. Dia terlalu di depan. Temennya ada di belakang semua, malah membuat momen bagi tim Alter Ego mendapatkan Lord di menit yang hampir ke-15 ini Mas Giri. Yes, 2 Lord sudah dikantongi oleh Alter Ego. Kali ini tinggal bagaimana nanti Alter Ego melakukan push ke arah base yang dimiliki oleh tim RRQ. Dan
ini juga base dari RRQ juga sudah cukup bahaya ya. Tersisa inhibitor turret aja dan semakin menambah peluang bagi Alter Ego untuk bisa mengamankan game yang kedua kali ini. Tapi nampaknya kita lihat di atas, Nathan sudah berhasil mengamankan satu turret. Lordnya juga sudah akan datang, tapi teman-teman dari Alter Ego memutuskan untuk melakukan penekanan terlebih dahulu. Baru mereka kembali untuk bisa mengawal Lord masuk ke arah base dari RRQ kali ini. Apalagi Rasi dan juga Jelly Boy baru aja mengamankan Immortal, di mana di menit ke-15 hero yang tertaged tuh bakal spawn lebih lama waktunya. That's why mereka sangat butuh Immortal untuk nyawa tambahan kalau sampai salah satu dari mereka harus terculik. Tapi Lordnya berjalan dengan mulus aja di area top lane. Ini bukan merupakan hal yang baik karena hanya ada 2 lane yang maju, yaitu middle dan juga di arah top lane. Lordnya belum terlalu tebel lah ya di menit yang ke-15 ini. Apakah RRQ bisa melakukan defensif? Karena belum ada terlihat inisiasi dari kedua tim. Jauh banget Pakitonya untuk bisa ngawal minionnya biar masuk. Tapi nampaknya di tengah kita lihat kali ini turretnya sudah mulai digerogoti oleh teman-teman kita dari Alter Ego. Pai mendapatkan turret kali ini langsung bergeser ke bawah. Yami, hati-hati kali ini Torius. Bouncing ball juga dikeluarkan dari seorang Violence. Hampir aja tuh Yami tertakedown dari salam dari Binjai. Langsung setengah darah dia tadi dihajar begitu saja. Tapi Malefic Round juga udah diamankan. I'm Open dan dikeluarkan. Masih ada Legendary Shard dari para Rasi. Yaminya tumbang membuat dari Alter Ego repositioning kembali. 4 hero tersisa dari RRQ. Immortalnya pecah dari seorang Rasi langsung kembali lagi. Tapi malah Warlord. Dia yang harus tertakedown. Hanya tersisa 3 hero. Base-nya sudah mulai dimasuki oleh minion-minion. Bahkan Violence pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dihajar dengan super masuk dari bawah dari seorang Jelly Boy. Mereka melakukan 2 hero. Langsung di take down dengan down run walking. Aider, Immortalnya pecah. Ditungguin rame-rame membuat mereka gak bisa kemudian wipe out. Didapatkan oleh Alter Ego sekaligus kemenangan game yang kedua untuk Alter Ego. 2-0 kali ini Alter Ego bisa mengamankan game kali ini teman-teman. Match yang sangat luar biasa dan kali ini kita lihat wajah-wajah kepuasan dari teman-teman Alter Ego setelah bisa mengamankan game.